Eh, kamu tahu nggak? Si Ani itu ternyata dipromosikan loh sebagai pengganti Pak Ali yang sebentar lagi akan pensiun sebagai manajer di kantor kita ini. Padahal dia itu kerjanya biasa-biasa aja ya, lebih rajin kita kan? Jangan-jangan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Morning with Jesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa curious yang berlebihan atau merasa penasaran dan ingin tahu akan keadaan orang lain. Istilahnya sekarang ini kepo. Ketika kita kepo dan ingin mengetahui keadaan orang lain, maka kita cenderung membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang tersebut. Sepertinya kita peduli pada keadaan mereka. Tapi sebenarnya itu hanya rasa ingin tahu kita dan penasaran. Ketika kita membandingkan, kita merasa bahwa kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kita. Dan menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak benar. Seolah-olah kita merasa Tuhan itu tidak fair. Aku yang bekerja keras, aku yang melayani Tuhan, tetapi aku tidak pernah menerima pujian. Aku hidupnya hanya begini-begini saja. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25, Injil hari ini, ketika Petrus berjalan bersama Yesus, dia melihat murid yang dikasihi Yesus, yaitu ia yang ketika mereka sedang makan bersama, duduk di dekat Yesus, bertanya kepada Yesus, "Guru, siapakah yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus berbalik dan melihat murid itu, dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Lalu Yesus menjawab, "Jikalau aku menginginkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Maka tersebarlah kabar di antara para saudara-saudara itu bahwa murid itu akan hidup selama-lamanya." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Petrus juga mengalami kekepoan yang sama. Ketika kita melihat ayat sebelumnya, ketika mereka sedang makan di Danau Tiberias, karena mereka mendapat tangkapan ikan yang cukup banyak, mereka bersukacita makan bersama. Yesus sempat menanyakan 3 kali pertanyaan. "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mencintai engkau." Pertanyaan kedua diulang lagi oleh Yesus, "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mencintai engkau." Kemudian untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Dengan sedih Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mencintai engkau." Maka Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Tetapi saat itu Yesus juga bernubuat akan kematian Petrus. "Engkau akan menyerahkan tanganmu untuk diikat orang lain, dan engkau akan dibawa ke tempat yang engkau tidak ingini." Nah, mungkin terasa wajar ketika Petrus menanyakan, bagaimana ya nasib murid yang dikasihi Tuhan itu dibandingkan dengan nasibku? Alih-alih dia berfokus, berkonsentrasi atas tugas berat yang akan dia emban, tetapi dia malah menanyakan pertanyaan yang sebenarnya bukan urusan Petrus. Dengan tegas dan keras Yesus mengatakan, "It's not your business Petrus, itu bukan urusanmu." Ya, pernyataan Yesus ini juga ditujukan kepada kita, Bapak Ibu. Ketika di dalam hidup kita merasa kehidupan orang lain lebih baik, rumput tetangga lebih hijau, maka kita membandingkannya dengan keadaan kita. Sebaiknya
kita fokus kepada Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, itu bukan urusanmu Petrus, tetapi engkau ikutlah aku saja. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap rencana Tuhan bagi hidup kita, bagi hidup orang lain itu tidak akan sama. Rencana orang lain adalah hubungan dia pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan juga tidak ada kewajiban Tuhan untuk memberitahukan kepada kita apa yang dia rencanakan bagi orang lain. Jadi, daripada kita kepo dengan urusan orang lain, maka teruslah kita fokus dengan tugas dan kewajiban Tuhan atas hidup kita. Kita fokus mengikuti Tuhan. Saya Luciana Limantara, pengurus Sentra Evangelisasi Pribadi BPK PKK Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahagia, jangan kepo.